Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal muslimuna wal muslimat, pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, lisan dan hati ini senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua yang tidak terhingga jumlahnya. Setiap detik nafas kita tidak bisa lepas dari nikmat Allah. Setiap saat bergelimang dengan kenikmatan. Terutama di bulan yang mulia ini. Di bulan yang suci ini. Kita begitu sangat banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak terasa sudah setengah perjalanan kita lalui. Tidak terasa sudah separuh perjalanan kita lewati. Hal inilah yang memberikan pelajaran kepada kita semua. Demikianlah tabiat waktu. Waktu yang berjalan sangat cepat. Yang mana terkadang kita tidak terasa bahwa ternyata sudah lebih 2 minggu kita melewati Ramadan. Sehingga seorang mukmin yang cerdas, dia akan bisa mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran dari setiap apa yang ia dapati dalam hidup ini. Terutama mengambil pelajaran hikmah di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan yang penuh dengan pelajaran. Bulan Ramadan yang merupakan kesempatan untuk menempa diri menjadi pribadi yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian program Risalah Ilmu kita, yang insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Sayyidul Khatir yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting. Terutama di bulan Ramadan ini. Bulan yang mana seorang hamba dimudahkan semudah-mudahnya untuk berbuat ketaatan. Bulan Ramadan yang merupakan bulan seseorang tidak leluasa. Tidak sebagaimana leluasanya bermaksiat di luar bulan suci Ramadan. Karena futihat abwabul jannah, karena pintu-pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Tidak bebas leluasa menggoda anak Adam. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah akan kita bahas tentang halawatut ta'ah wa syu'mul maksiyah. Pembahasan antara manisnya taat dan sialnya maksiat. Kita ketahui bahwasannya ketaatan itu memiliki rasa manis. Ketaatan itu indah. Ketaatan itu lezat. Sebaliknya, maksiat
itu memiliki dampak buruk. Maksiat itu penuh dengan kesialan. Maksiat itu mengundang malapetaka. Sehingga disinilah seorang hamba harus memahami bagaimanakah bentuk manisnya, lezatnya ketaatan. Dan bagaimana betapa sialnya maksiat. Yang menjadi pertanyaan kita para pemirsa yang dirahmati Allah. Di bulan Ramadan ini, sudahkah kita merasakan nikmatnya ibadah? Manisnya ketaatan. Sudahkah kita merasakan manisnya berpuasa di siang hari? Dan lezatnya ibadah, lezatnya qiyamul lail di malam hari? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Karena bulan ini adalah momentum untuk menempa diri ini agar bisa merasakan manisnya iman, manisnya taat, manisnya ibadah. Akankah kita melaksanakan ibadah puasa, salat malam, salat tarawih hanya sekedar rutinitas saja? Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang dikhawatirkan adalah ketika seseorang berpuasa salat malam, namun ibadahnya penuh dengan kehampaan. Ibadahnya kosong dari penghambaan diri kepada Allah. Tidak benar-benar mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah. Sehingga ibadahnya dipenuhi dengan kelalaian. Ibadahnya dipenuhi dengan keteledoran. Ketika dia membaca Al-Quran di bulan Ramadan, lisannya saja yang membaca namun hatinya tidak membaca. Hatinya tidak mentadaburi. Tidak memahami, menghayati isi kandungan Al-Quran. Demikian pula salat malam. Yang hampa, yang kosong dari penghayatan bacaan Al-Quran, bacaan di dalam salat. Sehingga pemirsa inilah momentum. Momentum di bulan Ramadan ini bagaimana seorang hamba bisa menikmati ibadah. Sehingga ketika seseorang berhasil menikmati ibadahnya, maka ibadah tidak akan terasa menjadi beban untuknya. Bahkan ia rindu untuk melakukan ibadah. Bahkan ibadah menjadi qurratul ain, menjadi penyejuk pandangan baginya. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai bagaimana penjelasan dari beliau Al-Imam Ibnu Jauzi yang menjelaskan perbandingan antara manisnya ketaatan dan sialnya maksiat. Beliau memulai dengan sebuah muqaddimah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kullu syai'in khalaqallahu ta'ala fid dunya fahuwa unmudajun fil akhirah. Kata beliau, segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini adalah contoh untuk yang di akhirat nanti. Ya. Sebagaimana kalau di dunia ini ada sungai, maka di surga pun ada sungai. Di dunia ada madu, di surga pun ada madu. Di dunia ada burung, ada daging burung, demikian pula di surga pun ada daging burung. Yang mana namanya sama, namun hakikatnya berbeda. Rasanya berbeda. Wa kullu syai'in yajri fiha unmudajun ma yajri fil akhirah. Dan setiap peristiwa, segala sesuatu kejadian yang ada di dunia ini adalah contoh apa yang akan terjadi di akhirat kelak. Adalah miniatur contoh peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhirat. Maka disinilah orang yang cerdas, dia akan bisa mengambil contoh, mengambil pelajaran
dari setiap apa yang ada di dunia ini. Ia akan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa apa saja yang ia alami setiap hari. Fa'ammal makhluk minha. Adapun tentang makhluk ya. Adapun apa yang ada di dunia dan apa yang di akhirat dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, "Laisa fil jannati syai'un yushbihu ma fid dunya ilal asma." Kata beliau, di surga itu tidak ada sesuatu, tidak ada makhluk yang mirip dengan sesuatu yang di dunia kecuali namanya saja. Antara buah-buahan yang ada di dunia dan yang ada di akhirat, yang sama hanyalah sekedar nama. Namun rasanya tentunya berbeda. Tentunya nikmat surga lebih besar dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Jadi, sesuatu yang ada di dunia ini adalah contoh-contoh yang akan ada di akhirat kelak. Yang mana ini contoh ya sekedar nama namun hakikatnya berbeda. Wa hadhihi li anna Allah Ta'ala syawwaqa binaimin. Yang demikian itu adalah Allah memberikan contoh, memberikan permisalan sesuatu nama yang sama. Ini tujuannya untuk syawwaqa, untuk membuat seseorang itu rindu, membuat seseorang semakin semangat mengejar surga, mengejar pahala. Ketika di surga ya ada kenikmatan ya, kenikmatan sungai madu, sungai susu, sungai arak, sungai khamar. Maka apa? Maka tentunya jiwa ini sangat rindu menginginkan kenikmatan tersebut. Ketika di surga dijelaskan adanya kenikmatan yang di surga yang berupa pemandangan yang indah, maka hati ini akan rindu untuk masuk surga. Dalam rangka menjadikan diri ini semakin semangat, semakin rindu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa khawwafa bi'adabin min adabin. Demikian pula Allah memberikan permisalan azab di dunia ini adalah dalam rangka untuk menakut-nakuti tentang azab yang ada di akhirat, di neraka kelak. Sebagaimana di dunia ini ada api. Kita semua tahu bagaimana panasnya api. Bapak-bapak yang mungkin ya pakai korek nggak sengaja kena api, tahu bagaimana panasnya api. Ibu-ibu yang masak, ya masak sahur contohnya, nggak sengaja kena korek api, bagaimana rasanya kena api, kena minyak goreng yang panas. Ini adalah sebuah pelajaran yang mana di neraka kelak akan ada api. Seperti api di dunia, bahkan lebih dahsyat, lebih panas dari api dunia. 69 kali lipat dari api dunia. Maka inilah contoh-contoh yang ada di dunia. Menggambarkan bagaimana kenikmatan yang akan diperoleh di surga kelak. Dan menggambarkan bagaimana adab yang akan didapatkan di neraka kelak. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, indahnya pemandangan di dunia ini, indahnya tumbuhan yang hijau, gunung, sungai, danau, padang rumput yang luas, mengingatkan kita akan keindahan surga. Sebaliknya ketika seseorang melihat lahar gunung, kita lihat bagaimana lahar gunung. Nggak bisa kita bayangkan betapa panasnya lahar gunung tersebut. Menggambarkan, mengingatkan kita akan siksa pedih di neraka kelak.
Maka pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba berusaha untuk mengambil setiap pelajaran, setiap peristiwa yang ada di dunia ini. Kata beliau rahimahullah, fa amma man yajri fid dunya fa kullu zalimin mu'aqabun fil ajili ala dhulmihi qabla al-ajil wa kadzalika kullu mudnibin dzanban. Kata beliau, sedangkan yang dimaksud bahwasanya semua peristiwa yang terjadi di dunia adalah setiap orang yang zalim dan pelaku dosa itu akan disiksa di dunia, diberikan hukuman di dunia atas kezalimannya, sebelum kelak akan disiksa di akhirat. Wa huwa makna qaulihi ta'ala, man ya'mal su'an yujza bih. Itulah makna dari firman Allah Ta'ala, barang siapa yang mengerjakan keburukan, niscaya akan dibalas. Inilah yang harus kita ingat, kita tanamkan dalam hati ini. Ketika hawa nafsu menyuruh untuk berbuat maksiat, maka segeralah ingat. Segeralah ingat bahwasannya setiap keburukan pasti akan Allah balas. Baik cepat ataupun lambat. Baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas karena sebab keburukan tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan, tak jarang banyak dari kita yang tidak menyadari akan adanya sebuah hukuman. Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwasanya dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan, wa rubbama ra'al 'asi salamata badanihi wa malihi. Terkadang, ya, tak jarang seseorang itu melihat dirinya, badannya, tubuhnya itu aman-aman saja. Hartanya aman-aman saja, selamat. Ya, sehat, bugar, ya, kemudian hartanya melimpah. Bisnisnya semakin sukses. Fadhanna anna la uqubata. Ketika seseorang melihat yang dohir yang ada pada dirinya, badannya sehat, kekayaannya melimpah, makanan semuanya ada, kenikmatan yang ia inginkan dari dunia ini semuanya terpenuhi, maka inilah yang menjadikan hati itu lalai. Diri lalai dan merasa bahwasannya tidak ada hukuman di sini. Tidak ada hukuman atas kemaksiatan saya yang saya kerjakan sembunyi-sembunyi. Jadi sehatnya badan, harta yang melimpah, itu dikira bahwasannya ia tidak mendapatkan hukuman atas perbuatan maksiatannya. Wa ghaflatuhu amma uqibah bihi uqubah. Padahal kata beliau, ketika seseorang tidak menyadari bahwasannya dia itu dihukum, rasa tidak sadar lalainya inilah adalah sebuah hukuman. Ya, man la yuhissu annahu yu'aqab fahuwa yu'aqab. Kalau seseorang enggak merasa bahwasannya ia itu dihukum karena maksiatnya, kelalaiannya ini adalah sebuah hukuman. Maka yang harus kita pahami adalah kelalaiannya akan kemaksiatan yang pernah ia lakukan, sejatinya itu adalah sebuah hukuman. Waqad qala al-hukama, berkata ya sebagian ahli hikmah mengatakan, al-maksiyatu ba'dal maksiyah iqabul maksiyah. Sejatinya adanya maksiat setelah maksiat, ya,
Ketika seseorang itu berbuat maksiat, mendatangkan kemaksiatan yang lainnya, ini adalah sebuah hukuman dari maksiat. Jadi hukuman dari maksiat itu jamaah sekalian adalah mendatangkan maksiat yang berikutnya. Wal hasanatu ba'dal hasanati tsawabul hasanah. Sebaliknya, kebaikan yang mendatangkan kebaikan berikutnya itu adalah sebuah apa? Sebuah balasan baik. Balasan dari sebuah kebaikan adalah mendatangkan kebaikan yang berikutnya. Maka ini bisa kita rasakan bagaimana ya satu maksiat menjerumuskan kepada maksiat yang lain. Kita lihat bagaimana satu kebaikan akan membawa, akan menarik kepada kebaikan yang lain. Wa rubbama kanal iqabul ajil ma'nawiyan. Maka di sini beliau memberikan tanbih yang harus dipahami, yang ketika seseorang melihat badannya sehat-sehat saja, hartanya semakin banyak, yang harus dipahami bahwasannya hukuman itu kadang bersifat maknawi. Terkadang hukuman itu tidak kelihatan. Hukuman bersifat maknawi berarti tidak menimpa badan, tidak menimpa hartanya. Akan tetapi hukuman yang bersifat maknawi ini adalah menimpa batinnya. Menimpa hatinya. Inilah yang harus seseorang sadari. Ketika seseorang merasakan siksaan batin, hatinya galau terus, hatinya sedih terus, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan keresahan, penuh dengan kebimbangan, tidak menikmati hidup ini karena kegalauan terus-menerus, maka bisa jadi itu adalah hukuman yang menimpa batinnya. Ketidaktenangan hidup, ketidaktenangan hati ini adalah hukuman yang bersifat maknawi. Kata beliau rahimahullah, kama qala ba'dul ahbar, sebagian pendeta Bani Israel, ya, sebagian pendeta dari Bani Israel pernah mengatakan, Ya Rabbi kam a'sika walam tu'aqibuni. Mengatakan, wahai Rabbku, betapa banyak aku sering mendurhakaimu, sering bermaksiat kepadamu, namun engkau tidak menghukumku. Ya, ini merasa ya ketika seseorang merasa banyak berbuat maksiat dan merasa tidak mendapatkan hukuman. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, kam u'aqibuka wa anta la tadri. Betapa banyak aku menghukummu, aku sering menghukummu, namun engkau tidak menyadari. Engkau tidak mengetahuinya. Alaysa qad haramtuka halawata munajati? Bukankah aku telah menghalangimu? Bukankah aku telah mencabut nikmatnya ibadah, nikmatnya munajah darimu? Menunjukkan bahwasanya ketika seseorang merasa banyak berbuat maksiat dan merasa tidak mendapatkan hukuman, ketahuilah, salah satu bentuk hukuman yang bersifat maknawi adalah dicabutnya nikmat ibadah dari dalam dirinya. Dicabutnya manisnya iman, lezatnya ketaatan dari dalam dirinya. Ini yang bisa kita rasakan. Pemirsa sekalian, coba kita renungi. Ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, sudahkah kita menikmati dengan sepenuh hatinya? Sudahkah kita merasakan halawatul iman, halawatut ta'ah? Sudahkah kita merasakan manisnya iman dan manisnya ketaatan? Inilah yang harus diperjuangkan.
Ketika seseorang merasakan kehampaan dalam ibadah ini, maka yang harus diperjuangkan adalah bagaimana merasakan manisnya ibadah. Manisnya membaca Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau melanjutkan, "Faman ta'ammala hadzal jinsa minal mu'aqabah wajadahu bil mirsad." Kata beliau, barang siapa yang merenungi, memahami jenis dari hukuman yang bersifat maknawi ini, niscaya ia akan benar-benar melihat sangat nyata. Benar-benar ia akan mendapatinya, akan merasakannya bagaimana hukuman yang menyasar batin seseorang. Betapa tidak enaknya ketika sholat itu kok nggak merasakan manisnya sholat. Ya. Sehingga kita rasakan bagaimana sebagian kalau taraweh itu apa? Nggak sabar, pengen cepet-cepet tarawehnya selesai. Ketika seseorang taraweh merasa berat berdiri. Padahal dia kalau berdiri dalam urusan dunia berjam-jam, dia mampu. Berdiri untuk dunia, ia mampu berjam-jam. Namun berdiri untuk akhirat, berdiri untuk keindahan surga, kenikmatan surga, dia nggak kuat. Meskipun hanya beberapa menit saja. Padahal dia masih muda. Padahal dia sehat, tidak sakit. Kalau mungkin ya saudara kita yang sudah lanjut usia, kita maklumi. Saudara kita yang sakit wajar. Namun ketika seseorang masih muda, masih sehat, nggak kuat berdiri sholat tarawih padahal hanya sebentar saja, maka ini adalah seorang pemuda yang lemah. Kenapa demikian? Kenapa seseorang itu berdiri tarawih hanya sebentar itu nggak kuat, nggak sabar? Namun berdiri untuk dunia dia bersabar. Berdiri nonton bola, nonton konser, berdiri antri sembako atau yang lainnya, dia kuat. Kenapa? Karena dia ketika berdiri sholat malam, dia hanya berdiri dengan tubuhnya saja. Dia tidak berdiri dengan hatinya, tidak berdiri dengan imannya. Maka inilah penting kata Nabi SAW, Man qama Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dilandasi keimanan dan mengharap ridha Allah, benar-benar karena iman, panggilan iman, benar-benar mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Atau kama qala Nabi SAW, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka berdiri dengan iman, berdiri dengan penuh pengharapan, mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, beliau kembali melanjutkan. Hatta qala Wahab bin Ward, faqad su'ilah. Berkata Wahab bin Ward yang beliau ditanya, ayajidul ladzatal ma'siyah man ya'si? Beliau ditanya, apakah seseorang yang gemar bermaksiat itu akan mendapatkan manisnya ketaatan, lezatnya ketaatan? Pertanyaan yang sangat bagus. Ketika seorang ditanya, ini pelaku maksiat, ya kalau di dalam keramaian kelihatan soleh. Ya kita lihat sekarang, ya mungkin seseorang ya di dalam keramaiannya kelihatan soleh. Kelihatan seorang ustadz, atau mungkin bahkan hafid, atau mungkin banyak yang mengidolakannya, dia mungkin populer, banyak yang takjub padanya.
banyak yang mengidolakannya. Namun karena miskinnya ketakwaan, karena tidak adanya rasa takut kepada Allah, maka dia akan menerjang larangan-larangan Allah ketika sembunyi-sembunyi, ketika sendirian. Maka terkadang seseorang kaget. Loh, dia kan, Masya Allah, dia kan ustadz. Dia kan seorang hafidh. Dia sudah ceramah kemana-mana. Dia mahasiswa yang berprestasi. Dan lain sebagainya. Ini hanya sekedar contoh saja. Namun terkadang kaget ketika kemaksiatan seseorang itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaget sekali. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, seseorang itu kelihatan baik di mata manusia. Itu semata-mata adalah karena Allah lah yang telah menutup aib-aibnya. Seandainya Allah membongkar aib seseorang, maka apa? Maka mungkin gak ada seseorang yang ingin duduk-duduk bersama kita. Itu ketika dosa memberikan dampak bau yang tidak sedap. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, ketika seseorang berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi, merasa aman, gak ada yang tahu, maka yang harus ditanamkan adalah harus segera berusaha bertobat, berusaha melepaskan diri dari jerat-jerat maksiat. Karena Allah sangat mudah bagi Allah untuk membongkar aib-aibnya. Inilah yang susah di zaman sekarang ini. Bagaimana seseorang itu sangat susah. Baik lahir batin itu susah. Kenapa? Karena daya tarik dorongan untuk berbuat maksiat sekarang ini, ya, ketika sembunyi-sembunyi sangatlah mudah. Betapa seseorang sekarang banyak sekali yang terfitnah dengan handphonenya. Terfitnah dengan internetnya. Merasa ya ketika di malam kesunyian menutup pintu kamarnya, merasa nggak ada yang tahu, bahkan pasangannya nggak tahu. Kemudian dia membuka, melihat hal-hal yang Allah haramkan. Inilah yang harus kita sadari jamaah sekalian. Ya. Sarana untuk mendapatkan ilmu itu melimpah banyak, namun kemaksiatan, ya, sarana berbuat maksiat sekarang itu di mana-mana. Sarana berbuat maksiat ya ada di kantong kita, di HP kita. Betapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara HP. Gara-gara internet, gara-gara Facebook, gara-gara WA. Ketika seseorang, ya ketika bermuamalah dengan lawan jenis tidak memperhatikan adab bagaimana bermuamalah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, menjadi orang yang baik lahir dan batin itu membutuhkan perjuangan. Karena betapa beratnya godaan, terutama bagi seorang pemuda, bagi seorang pemuda yang belum menikah. Kalau merasa dia itu berat, terfitnah oleh HP, merasa fitnah wanita itu berat baginya, sangat berat, maka dia harus benar-benar memanajemen bagaimana menggunakan HP. Sebagaimana Ibnu Jauzi pernah mengatakan, man qarabal fitnah ba'udat anhu salamah. Barang siapa yang mendekati fitnah, maka alangkah jauhnya keselamatan itu darinya. Pemirsa yang terhormati Allah, maka di bulan Ramadan ini adalah momentum bagaimana menjadi pribadi yang baik lahir batinnya. Ini yang membutuhkan usaha belajar dan terus belajar. Jangan sampai menjadi seseorang yang bermuka dua. Lahirnya kelihatan baik, namun hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati.
Jadi tadi ketika seseorang Wahab bin Warad ditanya, ayajidul ladzzatal maksiyah man ya'si? Apakah seseorang yang berbuat maksiat itu bisa merasakan manisnya ibadah, lezatnya ketaatan? Kata beliau, faqala wala man hamma. Pelajaran yang sangat berharga sekali, pemirsa yang dirahmati Allah. Ketika ditanya orang yang banyak berbuat maksiat ini, apakah bisa merasakan manisnya ketaatan? Kata beliau, orang yang berkeinginan, berniat bermaksiat pun gak akan merasakan manisnya ketaatan. Apa kata beliau? Ketika seseorang hatinya itu sebenarnya dipenuhi keinginan, ingin bermaksiat. Berniat untuk bermaksiat, cuma nggak ada kesempatan. Dia nggak punya sarana. Seandainya dia itu punya sarana, punya uang yang melimpah, maka dia akan berbuat apa saja. Bahkan dia terkadang berkeinginan menjadi orang kaya agar bisa berbuat bebas sebebas-bebasnya. Ingin mengerjakan seluruh kemaksiatan yang ada. Jadi terkadang sebagian orang itu, dia sebenarnya pengen bermaksiat, cuma nggak ada sarannya. Nggak ada sarananya, dia nggak mampu berbuat maksiat. Na'udzubillah. Orang yang seperti ini, kata beliau, orang yang hatinya dipenuhi keinginan, niat untuk bermaksiat, dia nggak akan merasakan manisnya ibadah. Kemudian beliau memberikan beberapa contoh. Contoh dari betapa sialnya maksiat. Betapa dampak buruknya dari perbuatan maksiat. Kata beliau, farubba syakhsin atlaqa basarahu fahurrima i'tibara basiratihi. Maka terkadang seseorang yang meliarkan pandangannya, dalam artian tidak menundukkan pandangan, dia mengumbar pandangannya, maka dia akan terhalang dari memiliki ketajaman mata hatinya. Seseorang kehilangan ketajaman mata hatinya ketika dia mengumbar matanya, mengumbar penglihatannya, sehingga melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekarang ini kita di zaman betapa susahnya untuk ghadul basar. Betapa susahnya menundukkan pandangan di mana-mana aurat yang haram. Maka inilah yang harus kita pahami. Berusaha sekuat tenaga untuk menundukkan pandangan agar diri ini bisa merasakan nikmatnya iman, manisnya ibadah. Aulisanahu faharramahullahu safa'a qalbihi. Atau seseorang yang mengumbar lisannya, tidak mengontrol lisannya, sehingga ia berbicara semaunya saja, maka Allah akan menghalanginya dari kejernihan hatinya. Sebuah pelajaran bagaimana seseorang itu mengontrol penglihatannya dan mengontrol lisannya. Contoh lain, au asara syubhatan fi mat'amihi fa'adlama sirrah. Atau seseorang yang lebih mengutamakan memakan sesuatu yang syubhat. Nah, ini namanya syubhat. Maka apa? Menjadikan hatinya gelap. Wa kharrama qiyamal laili wa halawatal munajah. Bahkan seseorang terhalang untuk bangun malam. Terhalang dari manisnya munajat, bermunajat kepada Allah. Dan lain sebagainya. Itu sebabnya adalah kemaksiatan yang ia lakukan. Salah satunya maksiat yang mudah dilakukan ya penglihatan seseorang atau lisan seseorang.
Wa hadza amrun ya'rifuhu ahlu muhasabatin nafs. Jadi hal ini pemirsa yang dirahmati Allah, ini hanya diketahui oleh orang-orang yang mau untuk muhasabatun nafas, mau untuk mengintrospeksi dirinya, untuk merenungi dirinya, bagaimana keadaannya sekarang, bagaimana ibadahnya, bagaimana keadaannya selama ini, yang ia hadapi, yang ia lalui dalam kesehariannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang harus kita pahami betapa sialnya dampak maksiat itu. Bahkan kalau kita ingin melihat beberapa dampak sialnya maksiat ini yang lainnya, bisa kita baca di dalam kitab beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, yang beliau menjelaskan bahwasanya maksiat itu menimbulkan dampak buruk dan akan berbahaya bagi batin, bagi hati dan tubuh seseorang. Akan berbahaya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan hanya Allah yang mengetahui seluruh dampaknya. Banyak sekali jamaah sekalian dampak dari maksiat ini, yang kita di bulan Ramadan ini semakin berlatih untuk menjauhi maksiat. Kita berlatih ketika menjauhi makan dan minum dan syahwat yang diharamkan. Ini adalah sebuah latihan bagaimana kita itu berlatih untuk menjauhi maksiat-maksiat yang ada. Di antara dampak yang sangat buruk dari maksiat adalah menghalangi seseorang dari barokahnya ilmu. Karena ilmu adalah cahaya. Cahaya yang Allah tanamkan ke dalam hati. Sedangkan maksiat itu adalah kegelapan yang akan menjadikan padam cahaya tersebut. Kita ingat bagaimana Imam Syafi'i ketika duduk dan membaca di hadapan Imam Malik. Ya, maka Imam Malik pun kagum dengan kecerdasan dan dengan pemahaman yang sempurna dari Imam Syafi'i rahimahullah. Maka sesuatu yang masyhur, maka sang guru pun berkata, kelihatannya bahwa Allah telah menanamkan cahaya kepadamu, ke dalam hatimu. Karena itu janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan dzulmatul ma'asi, dengan gelapnya maksiat. Ya, ketika seseorang memiliki kecerdasan yang Masya Allah bagus, pemahaman yang bagus, maka harus dijaga kecerdasan tersebut, ya, pemahaman yang bagus tersebut dijaga dengan menjauhi maksiat. Karena maksiat tersebut memadamkan kecerdasan, memadamkan pemahaman. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, di antara dampak maksiat yang lainnya adalah menghalangi rizki. Ya. Yang mana seseorang wa inna abda la yuhramu minar rizki bidzanbin yusibuhu. Bahwasanya seseorang itu terhalang dari rizki adalah akibat dosa yang dikerjakannya. Kita lihat apabila ketakwaan itu mendatangkan rizki, ya, membuka pintu-pintu rizki, ya, maka apa? Maka lawan dari ketaatan, dosa dan maksiat itu adalah mendatangkan kemiskinan. Maka apa? Tidak ada hal yang mendatangkan rizki sebagaimana ketika seseorang itu meninggalkan maksiat. Maka berusaha menjauhi maksiat sejauh-jauhnya, inilah yang akan mendatangkan rizki. Sehingga ketika di zaman COVID-19 ini, seseorang ya ketika diuji dengan rizki, maka di sini yang harus pertama kali ia lakukan adalah memperbaiki ketakwaannya kepada Allah. Karena sebab terbesar yang akan mendatangkan rizki itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak buruk yang lain, pemirsa yang terhormati Allah, dari perbuatan dosa dan maksiat ini adalah al-wahsyah. Seseorang akan merasa jauh dari Allah, merasa asing. Yang mana perasaan wahsyah ini,
perasaan asing ini merasa jauh dari Allah, hati gelisah, hati gersang. Ini nggak bisa digantikan dengan nikmat apapun. Ya. Tidak bisa digantikan dengan nikmat ya mobil yang mewah, pasangan yang tampan, yang cantik, makanan yang lezat. Nggak bisa digantikan dengan nikmat yang lainnya. Nikmat iman inilah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang hatinya hidup. Ya. Sedangkan seseorang yang hatinya mati, maka dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman. Ya, ketika maksiat itu menjadikan ya, hati terasa gersang jauh dari Allah, demikian juga dia akan mendapatkan perasaan jauh dari manusia. Merasa asing, merasa gersang, terutama dari orang-orang soleh. Ya, sehingga ketika seseorang merasa gersang hatinya itu dengan orang-orang soleh, merasa kok jauh dari orang-orang soleh, sehingga maksiat itu menjadikan jarak antara dia dengan orang-orang soleh itu menjauh. Merasa nggak nyaman duduk-duduk dengan orang-orang soleh. Ya, ketika perasaan ini semakin menguat, maka akan menjadikan seseorang jauh dari orang-orang soleh, nggak lagi duduk bersama para ulama menuntut ilmu, sehingga nggak bisa meraih manfaat dari orang-orang soleh tersebut. Dan perasaan yang terasing ini, perasaan asing ini lama-kelamaan akan semakin menguat. Akhirnya apa? Juga menimpa perasaan wahsyah ini, juga akan menimpa sehingga akan mempengaruhi hubungan antara dirinya dengan istrinya, dengan anaknya, bahkan kerabatnya, tetangganya, dan seterusnya. Bahkan ia akan merasakan kesendirian, kehampaan, kegersangan, hingga ia terkadang membenci dirinya sendiri. Ini sangat ya dampak sial dari apa? Perbuatan maksiat. Dampak buruk yang lainnya adalah seseorang pelaku maksiat itu akan menjadi sulit urusannya. Urusannya serba sulit. Ketika hendak menyelesaikan urusannya, maka pelaku maksiat akan mengalami jalan buntu dan mengalami kesulitan. Berbeda dengan orang yang bertakwa kepada Allah, akan Allah mudahkan urusan-urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Maka orang yang bertakwa, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Maka sungguh mengherankan jika seseorang mendapati seluruh pintu kebaikan tertutup baginya dan jalan-jalannya menjadi buntu, ya. Namun dia terkadang nggak mengerti penyebabnya. Kenapa kok saya akhir-akhir ini urusannya sulit, tidak mendapatkan jalan keluar? Barangkali itu adalah sebabnya adalah karena dosa dan maksiat yang ia kerjakan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dampak buruk dari maksiat yang lainnya adalah yang beliau Al-Imam Ibnu Qayyim jelaskan dalam kitab Ad-Da'wa tersebut adalah ad-dulmah. Ya, kegelapan. Kegelapan yang ia rasakan dalam dirinya, dalam jiwanya. Kegelapan yang sangat pekat, seperti pekatnya malam gelap gulita. Jadi gelapnya maksiat itu akan menyelimuti hati. Seperti kegelapan yang bisa kita rasakan oleh mata penglihatan kita. Karena kita semua menyadari bahwasannya ketaatan itu adalah cahaya. Sedangkan kemaksiatan adalah kegelapan. Semakin gelap hati seseorang, maka apa? Maka dia akan semakin berada dalam kegelapan, berada dalam kebimbangan, kebingungan. Maka mereka keadaannya seperti orang yang buta. Kita lihat bagaimana orang itu
itu ya orang buta keluar di malam hari. Nah, semakin apa? Semakin gelap, semakin tidak tahu arah. Inilah kegelapan maksiat. Bahkan maksiat itu juga akan menjadikan dha'ful qalbi wal badan. Akan menyebabkan hati itu lemah. Akan menjadikan badan itu juga ringkih. Ya. Maka kelemahan hati itu sangat nyata. Bahkan maksiat itu bisa melemahkan hati, bahkan bisa membunuhnya. Adapun kelemahan tubuh, apa hubungannya maksiat dengan kelemahan tubuh? Kita ketahui bahwasanya kekuatan seorang mukmin, kekuatan orang beriman itu adalah berada dalam hatinya. Ketika hati itu kuat, maka badan pun akan kuat, tubuh akan kuat. Sebaliknya, ketika hati itu lemah, maka tubuh pun akan lemah, akan mudah sakit. Sehingga tak jarang ya sering seseorang itu jatuh sakit karena banyak pikiran. Karena hatinya lemah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah kesempatan sebaik-baiknya untuk menguatkan hati. Menguatkan hati dengan tadarus Al-Qur'annya, dengan tadabbur Al-Qur'annya, dengan qiyamul lailnya, dengan puasanya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan yang sangat dikhawatirkan pula dari dampak buruk dari maksiat adalah maksiat itu ternyata menghalangi seseorang dari ketaatan. Jadi seandainya kalaupun dosa itu tidak berakibat siksa, namun dosa dan maksiat itu menjadi penghalang seseorang berbuat ketaatan. Menutup jalan ketaatan. Ketika seseorang berbuat satu dosa ini menutup satu ketaatan. Berbuat dosa lagi menutup pintu ketaatan yang lainnya. Ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka yang harus dipahami adalah ketika seseorang kenapa terasa berat. Sangat berat mengerjakan ketaatan. Sangat berat. Bisa jadi itu adalah karena dosa dan maksiat yang ia kerjakan. Menghalanginya dari ketaatan-ketaatan yang ada. Perumpamaannya adalah keadaan dari pelaku dosa ini adalah seperti seseorang yang menyantap makanan. Menyantap makanan yang membuat sakit berkepanjangan. Ya. Membuat sakit tubuhnya. Ya, kita lihat seseorang menyantap makanan sembarangan. Ya, kemudian apa? Tubuhnya sakit sehingga ia tidak bisa menyantap banyak makanan yang nikmat lainnya. Ini keadaan seperti orang yang berbuat dosa. Ya. Ketika seseorang berbuat dosa, sehingga menghalanginya dari ketaatan-ketaatan yang lainnya, sangat berat berbuat ketaatan ini seperti keadaannya orang yang menyantap sebuah makanan yang membuat dia itu sakit. Ketika jatuh sakit, iya apa? Nggak bisa untuk makan makanan yang nikmat. Orang sakit nggak bisa menikmati makanan-makanan yang lezat. Ya. Itu ketika apa? Ketika orang yang sakit. Orang yang sakit hatinya, itu pun nggak akan bisa menikmati bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahkan kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dampak buruk dari maksiat ini adalah memperpendek umur. Jika kebaikan itu memperpanjang umur, maka kemaksiatan itu akan memperpendek umur. Para ulama
yang menjelaskan, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud maksiat itu mengurangi umur, maksudnya adalah berkurangnya umur pelaku maksiat, maksudnya adalah hilangnya keberkahan umurnya. Ya, umur yang nggak berkah, umur yang digunakan untuk bermaksiat, umur yang tidak berkah. Dan ini benar. Ya, itulah dampak dari apa? Perbuatan maksiat. Sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa umurnya memang benar-benar berkurang karena sebab maksiat tadi, sebagaimana berkurangnya rizki karena dampak dari perbuatan maksiat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjadikan begitu banyak keberkahan dalam rizki, demikian pula dalam umur manusia. Pemirsa yang terhormati Allah, dan yang mengkhawatirkan pula adalah dampak dari perbuatan maksiat ini adalah ketika seseorang kecanduan. Ibarat candu yang akan menjadikan seseorang berulang terus-menerus berbuat maksiat dan susah lepas darinya. Karena maksiat kalau sudah berulang terus, maka sulit untuk meninggalkannya. Maka inilah yang dikhawatirkan, ya. Maksiat itu bisa terus berulang sehingga menjadi sifat melekat dan menjadi tabiat yang menetap. Wah, itu susah. Untuk apa? Untuk ditinggalkan, kecuali atas tentunya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketaatan, suatu amal ketaatan yang terus-menerus dikerjakan itu menjadi sebuah sifat dan tabiat yang menetap, sehingga menjadi sebuah rutinitas, hal yang senantiasa ia kerjakan. Jadi yang dikhawatirkan maksiat itu kalau terus berulang, nggak cepat-cepat tobat, itu menjadi sesuatu yang melekat dalam dirinya, sehingga susah untuk ditinggalkan. Dan maksiat itu bisa melemahkan keinginan untuk berbuat kebaikan. Karena apa? Lemahnya dorongan hati. Ya. Jadi ketika keinginan untuk berbuat maksiat itu masih menguat, maka apa? Dan keinginan untuk bertobat itu masih sedikit, ya. Ketika seseorang keinginan berbuat maksiat masih menguat sementara tidak ada keinginan bertobat, sampai-sampai yang dikhawatirkan tidak ada sama sekali keinginan untuk bertobat. Bapak pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dampak yang buruk dari dosa dan maksiat yang harus senantiasa berusaha kita ingat, berusaha kita tanamkan dalam hati ini, ya. Yang mudah-mudahan ketika seseorang itu mengetahui dampak buruk dari dosa dan maksiat, semoga itu lebih membantu dirinya dalam bersabar menjauhi kemaksiatan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat berbeda keadaannya yang tadi dampak buruk dari maksiat, dan yang sekarang ada pula buah manis dari ketaatan, buah manis dari keimanan. Yang mana ketika seseorang berbuat ketaatan, niscaya cepat ataupun lambat dia akan memetik buah yang manis dari ketaatan tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menjelaskan bagaimana buah manis dari ketaatan. Kata beliau, walau anna syakhsan taraka maksiatan li ajlillahi ta'ala. Ketika seseorang meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu meninggalkan maksiat karena Allah, karena takut kepada Allah, bukan karena takut kepada manusia. Kata beliau, la ra'a samrata dzalik. Niscaya akan melihat buah dari
meninggalkan kemaksiatan tersebut. Wa kadzalika idza fa'ala tha'ah. Demikian pula ketika seseorang itu mengerjakan apa? Mengerjakan ketaatan. Maka apa? Akan bisa meraih ketaatan. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, kata beliau berkaitan dengan manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila ketiga perkara ini ada dalam diri seseorang, maka akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah hendaklah ia jadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrah an yuqdafa finnar. Dan yang ketiga adalah hendaklah ia membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia membenci kalau dirinya dilempar ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita lihat bagaimana seseorang itu akan mendapatkan manisnya iman. Ya. Ketika 3 hal ini ada pada diri seseorang. Berusaha menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Dan tidaklah ia mencintai seseorang, ia mencintai itu melainkan karena Allah. Dan ia membenci kembali kepada kekufuran, seperti ia membenci kalau dilempar ke neraka. Imam Ahmad pernah mengatakan, abadtullaha khamsina sanah. Aku beribadah kepada Allah selama 50 tahun. Fama wajadtu halawatal ibadah. Maka aku tidak mendapatkan manisnya ibadah hatta taraktu salasata asya. Sampai aku meninggalkan 3 hal. Apa saja kata beliau? Taraktu salasata asya, taraktu ridon nas, hatta qadirtu an atakallama bil haqq. Yang pertama adalah aku tinggalkan mencari keridhaan manusia. Tidak mencari ridho manusia. Sehingga aku bisa berbicara mengatakan yang benar. Wa taraktu suhbatal fasiqina hatta wajadtu suhbatas salihin. Dan aku tinggalkan pertemanan dengan orang-orang pendosa, orang-orang fasik, hingga aku berteman dengan orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga, wa taraktu halawatat dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Dan aku tinggalkan manisnya dunia hingga aku mendapatkan manisnya akhirat. Beliau tidak ingin bersenang-senang di dunia ini, berfoya-foya di dunia ini. Akan tetapi di dunia ini adalah dalam rangka untuk mencari kebahagiaan akhirat yang sebenar-benarnya dengan berusaha, berjuang, bersusah payah untuk mengejar kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita pahami perbandingan antara dampak buruk dari maksiat, betapa sialnya maksiat tersebut, dan manisnya ketaatan. Maka di bulan yang sangat mulia ini, bagaimana kita melatih? Mari kita melatih diri pribadi kita untuk berusaha menikmati setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Berusaha kita menghayatinya. Kita memohon manisnya iman, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah itu hanya sekedar rutinitas,
yang melepaskan beban saja, atau ya hanya untuk lepas tanggungan saja, jangan sampai. Akan tapi bagaimana kita bisa menikmati dengan sebaik-baiknya. Dan di bulan Ramadan yang mulia ini adalah juga upaya usaha kita untuk berlatih menjauhi maksiat sejauh-jauhnya. Karena betapa dampak buruknya, betapa sialnya maksiat tersebut bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Maka jika kita merasa berat untuk taat dan beribadah, serta tidak mendapatkan kenikmatan, ketentraman dalam hati, dan sementara kok kita masih terasa ringan berbuat maksiat, ya, maka bisa jadi kita belum jujur di dalam bertobat kepada Allah. Ya. Andai saja seseorang itu jujur dalam bertobat kepada Allah, maka hatinya akan menjadi baik. Hatinya akan menjadi bersih. Maka tobat yang nasuha, tobat yang jujur, tobat yang murni, yang sungguh-sungguh, inilah yang akan mendorong kepada ketaatan. Mendorong seseorang untuk merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ketaatan. Inilah tobat yang mengandung penyesalan atas maksiat yang dilakukan, merasa malu kepada Allah, bertekad untuk istiqomah di atas jalan ketaatan yang Allah ridhoi. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, ya, selamat berlatih, ya. Kita berlatih semua di bulan suci ini untuk menempa diri dan hati kita agar bisa menikmati ibadah yang kita lakukan dan berlatih untuk menjauhi maksiat sejauh-jauhnya, sehingga kita berharap semoga kita termasuk orang yang beruntung di bulan Ramadan ini, yang mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, dan mendapatkan balasan dari Allah berupa dibebaskan dari siksa api neraka. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sisa di bulan Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk menempa diri ini untuk semakin baik dari ke hari ke hari, karena kita menyadari semakin hari, semakin detik yang kita lalui dan kita lewati, maka akan semakin mendekatkan kita dengan kematian. Demikian pemirsa yang terhormati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Fa nas'allahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.